Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 2. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, di antaranya bagaimana cara pembelajaran yang baik untuk siswa-siswi SMA. Di sini saya mengambil materi tentang laporan hasil observasi, yaitu salah satu materi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Ini juga merupakan mata kuliah dari sosial media dengan dosen Ibu Ari Widyastuti, MPD. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada slide menunjukkan bahwa di atas ada pengertian teks laporan hasil observasi. Ini merupakan judul dari bab tersebut. Di sini saya menampilkan bahwa di atas ini adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi itu sendiri, dan disusun dengan laporan, pengertian dari laporan, dan pengertian observasi. Lalu saya jadikan di bawah ini sebagai kesimpulan. Kenapa dibuat seperti ini? Karena supaya memudahkan pembaca juga pendengar untuk memahami apa isi materi yang kita sampaikan. Seperti misalnya ketika saya akan menyampaikan materi tentang pengertian teks laporan hasil observasi, maka ketika saya berbicara di depan dengan lisan, maka audiens bisa juga sambil membaca apa yang saya katakan tersebut. Misalkan di sini saya bercerita ataupun menyampaikan bahwa sebelum ke pengertian, teks laporan hasil observasi secara satu kesatuan. Mari kita coba pahami pengertian dari laporan dan juga observasi itu sendiri. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan merupakan segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Maka observasi adalah sebagai peninjauan secara cermat. Maka dapat disimpulkan, laporan hasil observasi atau teks observasi adalah teks pengamatan terhadap suatu objek, berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Penuturan kalimat berikut bisa kita gunakan ketika kita akan menyampaikan sebuah informasi dari suatu pengertian objek tersebut. Kayak misalkan ini, kita akan menyampaikan teks laporan hasil observasi dengan pengertian sebagai berikut, dan dilampirkan beberapa kata yang menurut kita itu penting untuk diingat oleh siswa-siswi tersebut. Maka saya lampirkan di sini laporan dan observasi. Apa arti dari laporan dan apa arti dari observasi. Maka siswa-siswi tersebut mudah memahami apa itu arti laporan dan apa itu arti dari observasi itu sendiri. Dibuat secara terpisah supaya tidak pusing untuk membacanya dan tidak pusing untuk mencari bacaan di mana laporan dan di mana observasi. Selanjutnya, berikut ada grafik bulat ya. Di sini saya buat sebagai berikut, ada tujuan teks observasi. Ada 5, maka saya buat seperti ini untuk memudahkan juga kepada audiens yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, untuk beliau juga bisa kembali membaca gitu apa yang saya sampaikan. Kayak misalkan saya menyampaikan tujuan teks observasi, lalu saya sampaikan kelima-lima ini, maka mereka pun bisa sambil membacanya. Tapi jika kita uraikan secara monoton seperti biasanya, kebanyakan orang tidak mau membacanya karena tidak menarik untuk dibaca, dan posisi kalimatnya pun terlalu dekat, sehingga jika dibaca ataupun jika ingin mencari tahu tujuan teks observasi yang nomor 2 atau nomor 3 itu mungkin tidak memudahkan ya. Maka dibuat seperti ini supaya memudahkan audiens juga membaca apa yang kita sampaikan. Ini bisa dibuat seperti ini. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasannya, sebaiknya kita sebelum 5 menit atau 10 menit sebelum kita menyampaikan apa yang kita bahas, sebaiknya kita membaca kembali apa
pelajaran ataupun materi yang akan kita bahas di depan umum ataupun di depan siswa-siswi, ataupun ketika kita akan presentasi, maka kita harus membaca dulu apa fungsi ataupun apa isi dari yang kita bacakan nanti, supaya kita juga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi ketika ada orang yang bertanya, sesulit apapun, setidaknya kita bisa menjawab, minimal bisa mempersingkat ataupun bisa menjawab pertanyaan dari audiens tersebut. Jika misalkan kita menyampaikan sesuatu, tapi kita sendiri tidak terlalu mengerti terhadap apa yang kita sampaikan. Itu mungkin akan menyulitkan kita suatu saat nanti jika ada yang bertanya tentang sesuatu yang kita sampaikan tersebut. Jadi lebih baik sebelum kita menyampaikan sesuatu di depan umum ataupun di depan halayak, kayak misalkan presentasi ataupun mengajar, sebaiknya kita baca ulang kembali apa yang akan kita sampaikan tersebut. Begitu. Karena itu juga berguna bagi kita sendiri ya, untuk bisa kembali mengingat apa saja yang mungkin kita juga lupa untuk menyampaikannya gitu. Nah, dilanjut untuk fungsi teks observasi. Di sini kan ada 4. Nah, saya buat sebagai struktur. Sebagai struktur, kalau misalkan ada lebih dari 4, dibuat lagi ke bawah. Nah, gunanya untuk apa seperti ini? Supaya audiens itu tidak monoton melihat ataupun membaca bacaan yang hanya itu-itu saja. Kayak misalkan, kan ini misalkan kita mengajar siswa-siswa SMA. Seharusnya kita harus punya bahan sendiri untuk pengajaran kita. Kayak misalkan sebelum kita mengajar, kita sempatkan waktu 10 menit atau 20 menit untuk membuat PPT atau PowerPoint, supaya kita bisa lebih jelas menerangkan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Kayak misalkan kayak gini. Ini cukup gampang dibuat di PowerPoint ya. Hanya tinggal di-convert saja, maka bisa jadi seperti ini. Ini juga memudahkan kita mencari kembali apa yang kita lupa ataupun apa yang akan kita sampaikan. Kayak misalkan seperti kayak misalkan ada kasus di mana ada yang bertanya, Kak, coba diputar ulang lagi fungsi teks observasi itu yang mana? Kayak misalkan. Nah, kita langsung aja nih diputar kembali fungsi teks observasi itu yang mana. Maka tampilkanlah yang ini. Struktur seperti ini memudahkan kita supaya cara penyampaian kita kan misalkan udah bagus, tapi apa yang kita sampaikan belum tentu tersampaikan gitu ke orang yang menjadi audiens kita. Nah, mungkin jika melalui tulisan ataupun melalui tampilan seperti ini, maka audiens jadi lebih memahami gitu. Kayak misalkan kita membacakan, kita menjelaskan poin nomor 1. Menjelaskan kan sepertinya panjang lebar ya kalau menjelaskan. Nah, kita tulis poin-poinnya saja. Maka yang jadi audiens kita itu rata-rata akan melihat kepada tampilan yang kita tampilkan. Maka mereka akan membaca poin-poin yang kita sampaikan dari pembelajaran kita waktu itu. Seperti itu. Maka selanjutnya saya juga, nah, ada yang seperti ini. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Jika suatu judul mempunyai banyak cabang, maka sebaiknya kita lakukan hal berikut ini. Kayak misalkan, seluruh informasi bersifat objektif, maka dibuat aja seperti ini, biar menarik, biar orang tuh kayak kita pas menjelaskan pembelajaran ataupun materi yang kita jelaskan itu, tidak masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi enggak gitu. Kayak misalkan kita juga harus memperhatikan bagaimana caranya supaya apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, juga bisa ditangkap dan dicerna gitu oleh mereka sebagai audiens kita.
Maka dibuatlah sekreatif mungkin bahan yang akan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Contohnya bisa seperti ini, seperti yang tadi juga yang saya katakan, ciri-ciri teks laporan hasil observasi sebagai berikut, ada 5. Tinggal dibaca aja, terus diterangkan. Nah, kita cuman menulis poin-poinnya saja. Kayak penjelasannya nanti kita jelaskan secara lisan. Tapi dengan kita menulis poin-poinnya saja itu sudah membantu audiens kita untuk memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Lalu ada sifat teks observasi. Nah, ini tuh sepertinya seperti fungsinya itu seperti kayak misalkan audiens tertinggal dengan apa yang kita sampaikan. Kayak misalkan dia tidak mendengar apa arti dari komunikatif, maka dia bisa mencari sendiri lewat tampilan yang kita tampilkan apa arti komunikatif. Di sini ada kata komunikatif agar isi laporan mudah dan sebagainya. Dia bisa mudah memahami arti dari komunikatif melalui tampilan yang kita tampilkan. Gitu. Jika beliau tidak mendengar apa arti objektif, maka beliau juga bisa dengan mudah menemukan kata objektif itu sendiri. Seperti itu. Di sini juga ada seperti struktur, tapi bedanya saya modif lagi dengan cara seperti ini, metode yang digunakan dalam melakukan observasi. Yakin seperti yang pernah saya sampaikan dulu waktu saya SMA, saya sering belajar melalui PowerPoint karena itu juga memudahkan kami untuk bisa mencari lagi gitu apa yang kita lewatkan dari pembahasan yang sudah dibahas oleh guru gitu. Kayak misalkan guru menjelaskan poin nomor 2, sedangkan kita poin nomor 1-nya belum sepenuhnya paham. Tapi kan karena kita menampilkan suatu tampilan dari apa yang kita bahas, jadi audiens bisa dengan mudah menemukan poin nomor 1. Langsung ke poinnya juga nggak apa-apa, karena kan itu udah langsung pada intinya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tips yang bisa saya sampaikan untuk beberapa aspek yang ingin mencoba mempelajari atau memberi pembelajaran kepada kepada mahasiswa ataupun presentasi kepada teman-teman semua ataupun sebagai guru yang akan menjadi guru bisa dipakai cara ini supaya pembelajaran juga lebih efektif dan mudah dipahami. Gitu. Mohon maaf jika banyak salah kata yang saya ucapkan. Saya juga masih tahap belajar. Saya tidak pernah menjadi seorang guru, tapi saya pernah menjadi murid. Maka saya tahu bagaimana apa yang saya inginkan ketika guru menjelaskan. Saya juga bisa menilai gitu dari beberapa pembelajaran mana pembelajaran yang mudah dipahami dan efektif untuk mahasiswa, siswa-siswi ataupun murid-murid yang lainnya. Begitu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.